Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan ibu. Ibu bernama Merita Diana. Ibu akan membawakan pelajaran IPA ya, yaitu struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Pada pelajaran kali ini pada KD 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Indikator pembelajaran pertama ini yaitu kalian harus dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi perempuan. Jadi di sini ini adalah gambar reproduksi perempuan. Dibentuk dalamnya organ reproduksi perempuan seperti ini ya. Ini yang berbentuk belok-belok ini namanya tuba Fallopi. Yang ini fibrae. Yang tengah ini endometrium, yang ini vagina ya. Ya, di atas vagina ini namanya serviks. Nah, yang tengah ini uterus. Uterus ini sering disebut rahim. Yang di sini ovarium ya. Di ovariumnya ada 2. Terus tuba Fallopinya ada 2 juga, satu sini ya, satu arah sini. Nah, itulah organ-organ reproduksi pada wanita. Nah, sekarang yang kedua, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki. Nah, yang laki-laki anak-anak perhatikan sini. Yang ini 2 ini namanya ginjal ya. Ginjal ada 2, letaknya di pinggang ya. Kemudian ureter ini untuk ginjal itu menyaring darah ya fungsinya. Terus nanti akan diproduksi urin ya. Urin itu lewat sini, lewat ureter. Terus ditampung di kantong kencing atau kantong urinaria. Nah, kemudian alat reproduksi laki-laki dimulai dari sini. Namanya glandula prostat ya, yang bagian sini. Kemudian vas deferens, uretra ya. Terus yang ini namanya testis, ada 2 testisnya. Terus yang ini namanya batang penis ya. Nah, kalau dari samping seperti ini, semua laki-laki memiliki ya, sama semua ini. Nah, seperti itu. Ini alat reproduksi laki-laki. Kemudian yang kedua yaitu 3.1.2, kalian harus dapat menyebutkan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi wanita dulu ya. Tadi sudah nama organ-organnya, sekarang fungsinya. Ovarium itu menghasilkan sel telur. Oviduct itu menyalurkan telur dari ovarium ke uterus. Uterus itu tempat pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi atau sering disebut dengan rahim ya. Vagina itu tempat menerima sel-sel sperma dan jalan lahirnya bayi. Nah, inilah beberapa organ reproduksi pada wanita dan fungsi-fungsinya. Kemudian kalian juga harus dapat menyebutkan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki. Nah, ini yang laki-laki.
Organ reproduksinya namanya testis. Untuk apa? Untuk menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Kemudian skrotum ya, untuk kantong yang ada di dalamnya terdapat testis dan gunanya itu mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Jadi ya suhu yang optimal berapa itu yang mengaturnya skrotum. Kemudian tubulus seminiferus. Ini saluran yang terdapat di testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Yang keempat, sel interstisial. Ini fungsinya sel ini menghasilkan hormon kelamin pria yang terdapat di testis. Jadi sel kelamin pria ini yang menghasilkannya itu sel interstisial. Kemudian sel Sertoli. Nah, sel ini terdapat di testis dan berfungsi menyediakan makanan bagi sel sperma. Jadi sumber makanannya itu yang membuat itu sel Sertoli. Nah, kalau penis yaitu alat kopulasi atau alat untuk memasukkan sel-sel sperma ya ke dalam vagina wanita. Kemudian vas deferentia ya, fungsinya menyalurkan sperma ke kantong sperma. Ductus epididymis, fungsinya tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Kantong sperma, tempat menampung sperma. Yang ke-10, kelenjar prostat dan kelenjar Chauffeur. Ini menghasilkan cairan semen, berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Jadi organ-organ penyusun alat reproduksi laki-laki ini semuanya harus berfungsi normal supaya organ reproduksi itu berjalan sebagaimana mestinya. Semuanya harus berjalan normal. Kemudian yang berikutnya menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia. Jadi tadi alat sudah ya, fungsinya juga sudah. Nah, sekarang ternyata jika tidak berjalan normal gitu ya fungsinya tadi, atau alat-alat tadi tidak berjalan normal, maka itu akan menyebabkan penyakit atau gangguan pada sistem reproduksi manusia. Ada yang khusus untuk pria saja yang mengalami gangguan, contohnya epididymistrik ya. Ini satu penyakit yang menyerang epididymis laki-laki. Kemudian orchitis ya, atau bengkak pada alat kelamin laki-laki. Kemudian gangguan prostat. Gangguan prostat, tidak lancarnya prostat pada laki-laki ini hanya diderita oleh laki-laki saja. Begitu juga wanita. Wanita juga banyak gangguan atau penyakit yang bisa menyerang organ reproduksi wanitanya. Ini hanya dialami oleh wanita saja. Endometriosis ini menyerang endometrium perempuan. Interstitial cystitis itu ya, ini juga penyakit yang menyebabkan seperti bengkak gitu ya pada alat kelaminnya. Kemudian kanker serviks, kanker rahim, kalau ini yang diserang serviksnya ya, yang di atas vagina itu. Kemudian yang ini kanker rahim, yaitu di rahimnya, di uterus. Nah, kemudian kanker vagina ini yang bawahnya, ini yang di bawah serviks tadi bisa juga. Kemudian kanker vulva, keputihan, PCOS, urin fibroid. Jadi ini urinnya itu semacam ada
ada kelenjarnya, ada ya seperti kelenjar gitu ya. Itu penyakit semuanya. Ini semuanya diderita oleh wanita. Laki-laki tidak menderita ini atau tidak kena gangguan ini. Terus ada lagi penyakit yang bisa menyerang pria dan wanita. Hipogonadisme. Jadi ini menyerang gonad ya. Herpes simplex. Jadi kena penyakit herpes, chlamydiosis ya, sipilis. Nah, ini juga bisa menyerang pria dan wanita. Nah, ini contoh penyakit atau gangguan reproduksi pada wanita. Contohnya tadi kanker ovarium ya. Nah, di sini kanker ovarium ini gejalanya tidak jelas, maksudnya banyak sekali gejala yang bisa yang diderita oleh kanker ovarium ini. Bisa berupa rasa berat pada panggulnya sering pegal-pegal atau ya sakit ya. Perubahan fungsi saluran pencernaan atau mengalami pendarahan vagina abnormal. Jadi sering terjadi pendarahan, keluar darah yang tidak normal. Penanganannya ya dilakukan dengan pembedahan dan kemoterapi. Jadi hubungi pihak kesehatan ya, dokter atau ya ke rumah sakit diperiksakan. Jadi kanker ovarium itu letaknya di sini, bagian sini ya. Ada dua sini, bisa dua-duanya, kiri kanan bisa salah satunya. Yang kedua, yang penyakit yang diderita oleh wanita, mola hidalidosa atau sering disebut hamil anggur ya. Jadi merupakan suatu kehamilan yang tidak berisi janin tetapi berisi gelembung-gelembung mola dan bekuan darah. Jadi ada wanita yang dia seperti hamil ya, perutnya besar gitu, kemudian tetapi tidak ada janin di dalamnya. Yang ada itu hanya gelembung-gelembung seperti ini. Yang membesar juga perutnya. Dan sering adanya bekuan darah. Jadi ini ada darah. Nah, hal ini dapat menyebabkan kesakitan atau kematian karena pendarahan. Jadi wanita yang mengalami ini dia sering pendarahan gitu, dan sakit ya. Nah, kadang-kadang karena dia sering pendarahan ini sering terjadi infeksi ya. Kalau dia sering terjadi infeksi, makanya wanita tersebut ya sering ya demam, sakit ya. Tidak seperti ibu hamil yang biasa-biasa saja, dia lebih sering sakitnya gitu. Ini lagi ada contoh yang penyakit yang ada pada organ reproduksi wanita. Sering ini namanya keputihan ya. Keputihan itu dia menyerang organ vagina di sini. Nah, biasanya di sini ada lendir-lendir putih gitu ya. Lendir-lendirnya putih. Nah, itu karena adanya infeksi oleh jamur Candida atau bakteri vaginosis bakterial atau bakteri chlamydiasis. Ini contoh dari jamur Candidiasis. Jadi seperti bola-bola bertangkai seperti ini ya. Nah, ini menyerang pada organ vagina sehingga menyebabkan putih-putih di sini, dan lama kelamaan kalau dia tambah parah akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Caranya bagaimana untuk ini ya? Berobat ya, diobati, jaga organ kelaminnya dibersihkan, sering-sering ganti pakaian dalam gitu. Kemudian
Contoh penyakit atau gangguan reproduksi pada laki-laki. Ini yang pada laki-laki, kalau tadi pada perempuan ya. Ini khusus pada laki-laki. Namanya infeksi saluran kencing atau uretritis. Ini merupakan peradangan uretra dengan gejala yang rasa gatal pada penis dan sering buang air kecil. Organisme yang paling sering menyebabkannya ini adalah Chlamydia trachomatis atau Ureaplasma urealyticum atau virus herpes. Jadi kalau gambar virusnya seperti ini kira-kira ya, banyak sekali bintang-bintangnya. Ini yang menyebabkan dia menyerang pada uretra ya, uretra itu daerah sini. Jadi bisa kalian bayangkan bentuknya seperti ini, dia menyerang organ reproduksi, maka jelas ini akan menyebabkan peradangan. Dan lama-lama kalau dia mau kencing, maka itu akan menimbulkan menimbulkan rasa gatal dan panas, bahkan bisa menyebabkan kencingnya berdarah. Bagaimana cara mengobatinya? Sama seperti tadi, cara mengobatinya ya hubungi pihak di bidang kesehatan ya, bisa dokter, bisa ke rumah sakit, kemudian nanti diberikan obat yang sesuai. Dan untuk pencegahannya kalian ya diusahakan memakan makanan yang sehat, bukan makan makanan yang instan. Terus sering ganti pakaian dalam ya, pakaian dalamnya jangan nggak pernah ganti ya, gantilah pakaian dalamnya misalnya ya 2 kali sehari minimal. Kemudian yang ini sifilis ya. Nah, sifilis ini disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyebar melalui hubungan seksual dengan penderita sifilis. Jadi kalau melakukan hubungan seksual itu yang terjadi misalnya pada PSK ya, PSK, tahu kan kalian PSK, pekerja tunasusila ya. Jangan sampai itu terjadi ya anak-anak sekalian. Nah, jika melakukan hubungan dengan penderita sifilis, maka yang ini dia akan tertular ya. Nah, penyebabnya itu adalah bakteri. Bakteri bisa juga walaupun tidak melalui hubungan seksual, ini bisa disebarkan melalui kontak fisik dengan luka yang ada di penderita. Nah, sifilis ini tidak hanya dia menderita di bagian organ kelamin. Ini adalah bentuk dari bakterinya ya, Treponema pallidum. Jadi bentuknya seperti ini. Ini bisa menyerang organ selain organ kelamin, bisa di tangan. Dia muncul bercak-bercak seperti ini. Bisa di mulut ataupun bisa di organ kelamin ya. Kalau berhubungan dengan orang yang menderita penyakit ini. Kemudian ini contoh penyakit atau gangguan reproduksi, bisa pada laki-laki, bisa juga pada perempuan. Ini disebut dengan kencing nanah atau gonoreo ya. Infeksi bakteri menular seksual yang jika tidak diobati dapat menyebabkan infertilitas. Maksudnya infertilitas itu anak-anak adalah ketidaksuburan pada manusia yang dewasa. Jadi begini, jika manusia dewasa tidak bisa memberikan keturunan, itu berarti dia infertil atau tidak subur. Nah, infertil ini bisa disebabkan gara-gara orang tersebut menderita penyakit kencing nanah ini ya, atau gonoreo ini.
Gejalanya seperti apa? Gejalanya berupa nyeri buang air kecil dan ada cairan abnormal, maksudnya ada cairan yang tidak semestinya ya pada penis atau vagina. Jadi mungkin cairannya ya tadi berupa nanah tadi ya. Pria kalau mengalami ini biasanya akan terasa nyeri di testisnya, sedangkan kalau wanita jika mengalami ini biasanya nyeri di perut bagian bawah. Pada beberapa kasus gonorea itu tidak memiliki gejala. Jadi ya kalau dia pakai baju seperti biasa ya normal saja gitu. Tapi kalau dia misalnya sudah parah, maka pada saat dia mau kencing, kalau pria itu akan nyeri di testisnya, kalau wanita akan nyeri di perut bagian bawahnya. Ini penyakit ini bisa diobati dengan antibiotik ya. Jadi kalau terkena atau apa, segera ke pusat kesehatan. Nah, untuk itulah anak-anak dari awal sampai akhir tadi organ reproduksi kita harus dijaga gitu, supaya penyakit atau gangguan sistem reproduksi itu tidak terjadi pada kita. Bagaimana cara kita menjaga organ reproduksi? Nah, ini beberapa poster ya anak-anak, yang mungkin nanti ini berguna untuk kalian sebagai contoh untuk membuat tugas. Ini cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Jadi seperti ini bisa kalian gambar ya. Kemudian kalian masukkan kata-kata seperti ini. Kesehatan reproduksi yaitu keadaan sehat secara fisik, mental, sosial secara utuh. Tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Gunakan handuk yang bersih, kering, dan tidak lembab atau berbau. Jadi untuk organ reproduksi terutama sekali ini jaga kebersihan ya. Kalau handuk ini itu sering diganti. Terus gunakan pakaian dalam yang tidak terlalu ketat dan dapat menyerap keringat. Nah, pakaian dalamnya jangan yang kekecilan, pakaian dalamnya ya yang pas ya, jangan yang bahannya karet, tapi pilihlah bahannya yang menyerap keringat. Kalau sudah basah ya diganti. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Nah, kalau habis mandi itu ganti pakaian dalamnya. Bagi laki-laki dianjurkan untuk disunat atau dihitan. Jadi tahu kan kalian yang disunat itu maksudnya itu membersihkan kotoran yang ada di organ reproduksi. Maksudnya itu agar terhindar dari kanker penis dan kanker leher rahim. Jadi kalau nanti kalian beristri, maka kalian akan melindungi istri kalian. Jadi ini pesan ibu ya, untuk kalian yang beragama Islam, kalau memang belum disunat, segeralah sunat ya, karena itu menjalankan sunnah Nabi dan juga untuk menjaga kesehatan. Nah, seperti itulah anak-anak. Kemudian cara merawat organ reproduksi sama seperti tadi ya, pakaian dalamnya diganti, menggunakan bahan pakaian dalam itu yang bahannya itu yang menyerap keringat, handuknya sering diganti, dicuci ya, kemudian dikeringkan, jangan pakai yang lembab-lembab. Nah, kalau perempuan, kalau setelah buang air kecil itu dibersihkan dari depan ya, jadi disiram pakai air, terus
dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak ikut. Maksudnya jangan takut-takut gitu, jangan sedikit. Ini cucinya yang bersih gitu. Untuk laki-laki sangat dianjurkan untuk sunat ya, seperti tadi ya. Nah, itulah beberapa upaya pencegahan supaya penyakit atau gangguan pada sistem reproduksi kita tidak terjadi gitu. Kita lebih baik menghindar daripada kita harus mengobati. Ini ada lagi anjuran ya anak-anak. Ini bisa juga kalian jadikan poster ya. Cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Mandi minimal 2 kali sehari. Mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Membersihkan diri setelah buang air besar atau buang air kecil dengan cara membersihkan organ reproduksi. Maksudnya ya dibersihkan dengan air gitu. Menjalani hitan untuk laki-laki. Menjalani pola hidup sehat. Maksudnya makan makanan yang sehat. Jangan makan makanan instan terus. Untuk wanita yang sedang mengalami menstruasi, gunakan pembalut yang memiliki daya serap tinggi dan sering diganti 4 sampai dengan 5 kali sehari, tidak apa-apa. Setelah mandi atau buang air kecil diganti gitu. Jadi semuanya ini anak-anak, untuk mencegah penyakit sistem reproduksi ini kalian harus bersih. Kemudian setelah ibu jelaskan tadi, nah kalian akan ibu beri tugas untuk membuat poster. Jadi maksudnya ini kalian dapat menyajikan informasi dari berbagai sumber terkait dengan kesehatan, upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Tadi kan udah ada ya poster-poster yang ada tadi, bisa kalian jadikan contoh. Contohnya seperti itu, kira-kira kalian buat sendiri. Nah, buatnya di mana? Buatlah poster kalian itu di kertas HPS atau di buku gambar boleh. Kemudian beri warna yang menarik. Nah, setelah sudah, contohnya upaya pencegahan penyakit sifilis gitu. Kalian tuliskan gimana upayanya, tuliskan. Kamu digambar, ada yang digambar. Misalnya kalian tidak mengerti, kalian boleh cari di internet bagaimana upayanya ya, apa saja yang harus dilakukan seperti tadi. Atau mau penyakit yang lain seperti gonore boleh, atau keputihan boleh ya. Yang penting posternya itu tentang penyakit pada sistem organ reproduksi ya. Kemudian setelah kalian selesai membuat posternya, kalian foto poster itu pakai HP kalian sendiri-sendiri ya. Dipoto, kemudian dikirimkan foto itu lewat Google Classroom kalian. Misalnya ada pertanyaan atau belum mengerti, kalian bisa hubungi ibu ya. Demikian ibu akhiri pertemuan kali ini. Jagalah terus kesehatan kalian. Ibu mohon maaf jika ada kata-kata ibu yang salah. Semoga kalian bisa belajar dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.